Hai, balik lagi, gede banget ya. Balik lagi sama aku nih, Prakti Istiqomah di channel aku. Buat kalian yang belum subscribe, belum like, belum komen, belum berbagi, boleh kok kalian melakukan hal itu. Ini semuanya gratis loh, gratis. Aku di sini mau bicara. Hai, balik lagi, gede banget ya. Balik lagi sama aku nih, Prakti Istiqomah di channel aku. Buat kalian yang belum subscribe, belum like, belum komen, belum berbagi, boleh kok kalian melakukan hal itu. Ini semuanya gratis loh, gratis. Aku di sini mau bicara tentang tanya jawab tentang BPJS kesehatan itu gimana, apalagi pada saat pandemi seperti ini kan gitu. Nah, sebelumnya aku ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah banyak bertanya tentang sekitaran penyakit yang sama-sama kita alami tuh gitu. Terus makasih banget ya supportnya kalian untuk channel aku yang udah mau secara ikhlas nge-subscribe-nya gitu kan. Semoga ini bermanfaat banget, semoga kita bisa masuk surga jadi ladang pahala buat kita di mana aja gitu. Nah, terus aku mau berbagi cerita sama kalian nih gitu. Kenapa atau prosedur apa yang harus dilakukan pada saat kita melakukan operasi di tengah pandemi seperti ini. Nah, rumah sakit itu menyarankan untuk melakukan tes rapid test atau swab test itu dilakukan oleh rumah sakit untuk si pasien sendiri yang akan dirawat, karena tujuannya itu untuk menghindari penyebaran si COVID-19 ini gitu. Bayangin aja kalian harus nginep di rumah sakit, tindakan operasinya bertemu dengan dokter kesehatan yang dia juga bukan menangani kita aja tapi menangani semua pasien kan. Berarti kan kita harus mengikuti protokol pemerintah sendiri gitu. Terus tidak ada jam pengunjung di rumah sakit manapun gitu, kecuali kalian yang ngumpet-ngumpet untuk bertemu saudara atau rekannya kalian gitu kan. Itu udah nggak ada lagi gitu ya. Balik lagi sih sama diri sendiri, mau menjenguk atau gimana ya, gimana caranya gitu lah pokoknya. Terus habis itu biayanya tuh siapa yang nanggung sih gitu. Biayanya sendiri tuh ditanggung oleh pribadi gitu. Jadi BPJS tidak menggunakan ini gitu kalau setahu aku ya. Tapi untuk saat ini sih katanya sih ada juga yang ditanggung oleh BPJS, ada juga yang tidak. Aku juga nggak ngerti gitu. Mungkin kalian yang punya pengalaman yang sama tentang rapid test bisa kok komen di bawah gitu. Jadi kita tuh nggak, pada saat kita ada tindakan apapun kita juga nggak bertanya-tanya atau mencari info lebih lanjut gitu kan. Tapi ya, kasusnya tanteku tuh, dia lahiran di bulan Juli kemarin 2020 juga. Dia itu udah ada paket rapid test sendiri sama si bayinya itu, jadi udah paketan dan tidak ditanggung biaya pribadi gitu. Terus di Darmais juga kebetulan omku tuh lagi menderita penyakit cancer gitu. Semoga dia diberikan kesehatan, diberikan yang terbaik, apapun yang Allah kasih memang itu jalanan terbaiknya gitu. Mungkin ya doakan aja lah gitu. Dia itu juga dapat secara gratis ditanggung oleh BPJS gitu. Aku juga nggak tahu deh gimana kelanjutannya gitu. Terus aku juga mau berbagi tentang si melahirkan gitu. Setahu aku sih kalau melahirkan secara normal BPJS tidak nanggung ya. Tahu gimana aku juga nggak ngerti. Jadi tahun 2018 kalau nggak tahu 2 tahun yang lalu aku pernah ngurusin BPJS kesehatan itu di BPJS terdekat rumah, dekat rumah lah pokoknya, domisili sini gitu. Dan itu ada ibu-ibu sedang mengandung anaknya dan dia sudah mendaftarkan anaknya dalam kandungan itu menjadi peserta BPJS. Kan aku nanya, emang bisa bu? Oh bisa mbak, katanya gitu kan. Itu dikarenakan ibunya takut terjadi apa-apa ketika bayi keluar gitu atau dilahirkan gitu. Bagus sih pemikirannya secara positif, tapi kan pahitnya juga kan, apalagi biaya ibu biayanya berapa, terus misalkan ada terjadi apa-apa kan biayanya tak terhingga ya. Itu bagus banget gitu. Terus kan namanya belum ada bu gitu, namanya itu ditulis bayi, cabang bayi atas nama ibu siapa gitu. Jadi pada saat terjadi apa-apa udah langsung di cover sama BPJS. Terus kalau misalnya kalian karyawan, hai Ibu Selin, semoga sehat ya. Nah si Ibu Selin ini kan juga dia nanya tuh sama aku gitu, prosedurnya BPJS gimana. Kebetulan di Juli kemarin aku tuh ngurusin tante aku yang sedang hamil itu.
dan dia itu hanya membawa kartu keluarga, kopi akte buku nikah gitu atau sipil ya, terus habis itu kartu suami istri sama BPJS. Nah itu dibawa semuanya lengkap. Pada saat bayi lahir kamu tuh bisa langsung pendaftaran gitu. Tapi nggak tahu deh, prosedur rumah sakit kan beda-beda. Kalau kemarin aku urusin sih cuman itu aja, ya udah langsung di cover. Kalau misalkan terjadi apa-apa, pihak rumah sakit langsung menghubungi si BPJS sendiri. Kalau misalnya ada pembayaran tertunda, itu dari perusahaannya sendiri melakukan kesalahan penundaan pembayaran. Untuk pasiennya sendiri sih nggak ada masalah apa-apa sih gitu. Tapi jangan dibikin rumit atau kalian jadi ribet pakai BPJS gitu kan. Balik lagi, gak usah ribet. Kalau dokumennya lengkap, dokumennya siap, semua bakalan lancar. Ingat ya Pak, peserta BPJS itu harus aktif dan ekstra sabar, karena bukan kita doang pasiennya, jutaan bro, juta. Lagi tentang cara pendaftaran BPJS pada saat pandemi seperti ini gitu. Kan kalian tahu ya, kalau misalnya BPJS itu kalau kita berobat itu panjang, ngantri lama banget, bisa dari pagi sampai siang atau sore tuh ya. Nah, untuk saat ini kan pandemi ini kita dibatasin untuk berobat. Biasanya sih 25 atau 50 pasien itu sudah tidak nerima, tergantung dari tipe rumah sakitnya sendiri, berapa kuotanya mereka terima gitu. Tapi jangan khawatir, kan kalian biasanya kan ada tuh ngambil nomor dulu pagi, terus untuk besok atau untuk saat ini gitu. Tapi kalau sekarang tuh harus daftar via WhatsApp seperti asuransi pribadi gitu. Nah di situ kalian udah WhatsApp tanggal janjiannya kapan, terus dokternya siapa, jam berapa. Nah kalian tunggu informasi dari mereka. Ya udah langsung oke, ACC langsung jalan gitu tanpa konfirmasi. Biasa ditanyain, "Mbak udah daftar belum?" gitu. Kan maksudnya jangan buang-buang waktu deh. Untuk saat ini kita tuh kan takut banget ya namanya rumah sakit, sedangkan aku setiap bulan tuh harus ke rumah sakit gitu. Tapi karena izin Allah pasti semuanya baik-baik aja gitu. Terus kalau kasusnya aku di rumah sakit tipe B itu kan, aku tuh biasanya call center dulu, via call center untuk janjian tanggal berapa aku datangnya gitu. Terus untuk bapak dan ibu-ibu yang belum mengetahui cara simpel, cara praktisnya, itu nggak usah ngantri lagi ke pendaftaran, Pak, nggak usah datang pagi-pagi gitu. Kasian deh, capek. Jadi call center udah siap, dapat nomor berapa, tinggal prediksi ketemu dokternya bukanya jam berapa, terus nomor sekian jam berapa gitu. Terus ada mesin APM kan Pak di sana, Bapak tuh tinggal masukin nomor BPJS, udah keluar lah itu, langsung aja tensi. Jangan buang-buang waktu nunggu di daftaran, aduh lama ya gitu kan, aduh gimana sih. Pokoknya kita ambil secara efisiennya gitu. Terus berapa kali dalam sehari ketemu sama dokter sih gitu. Untuk di bulan Mei 2020 itu udah berubah peraturan kalau pasien BPJS hanya diperlakukan setiap hari sekali berkunjung untuk menemui dokter, entah itu berkunjung untuk berobat ataupun mengambil resep, itu hanya sekali. Misalkan juga nih di vaskes pertama kalian berobat, terus dapat rujukan lah ke rumah sakit, walaupun itu tidak berobat di vaskes pertama, itu tidak bisa berobat di hari yang sama ke rumah sakit atau ke tempat yang berbeda, itu nggak bisa gitu. Jadi kalau dibilangnya BPJS ribet, ya memang ribet karena peraturan seperti itu gitu kan. Tapi kalau untuk pasien spesialis paru itu kalian bisa merubah atau mengganti dokter jika dokter pertamanya tidak bisa praktek gitu. Sedangkan si pasien paru ini harus meminum obat setiap hari, tidak boleh berhenti. Jangan dikarenakan dokternya nggak ada terus kalian berhenti gitu, itu jangan bro, jangan gitu. Terus kalau untuk penyakit lain itu tidak boleh mengganti dokter, kecuali dokternya itu cuti dalam jangka waktu panjang, boleh kalian dokter. Kita berbicara tentang asuransi BPJS, bisa nggak sih turun kelas atau naik kelas untuk perawatan kelas BPJS? Bisa, asalkan prosedurnya kalian terdaftar sebagai peserta selama setahun, entah itu udah digunakan atau belum, pokoknya udah terdaftar selama setahun ini gitu. Dari kelas 1, kelas 3 bisa gitu. Terus kalau misalkan kalian nunggak terus pengen turun kelas, bisa nggak?
bisa juga BPJS itu ringan, BPJS itu gampang kalau kitanya itu menganggap atau mengetahui prosedurnya itu dengan baik gitu, nggak ribet kok, santai aja, santai gitu. Jadi kalau kalian yang belum menggunakan atau ingin menggunakan terus caranya gimana, atau yang bilang ribet, kan udah aku kasih tahu nih solusinya. Jadi kalau menemukan kasus seperti ini gak usah bingung, gak usah khawatir, karena kalian gak usah curiga gini, ih dipermainkan sama BPJS, itu enggak, memang prosedurnya seperti ini kok gitu. Terus mungkin itu aja kali ya yang udah aku, kasus-kasus yang telah aku temukan atau yang telah aku alamin selama ini gitu. Semoga kita semua bisa menyelesaikan penyakit dengan baik, bisa mengatasinya, mengobatinya, mencegahnya itu ya. Buat kalian yang masih sehat, pertahankan. Ingat, vitamin itu lebih baik beli vitamin dengan mahal daripada makan yang mahal. Tapi tergantung dari kalian semua.